Bimbel Comment, bertemu lagi dengan saya Adi Nurhamsah. Nah, di vlog kedua saya saat ini jumlah subscriber saya masih mencapai 2.938 orang. Nah, jumlah sebelumnya yaitu masih 2.899. Nah, di vlog kedua saya kali ini saya akan menceritakan proses lahirnya saluran ini, yaitu saluran Bimbel Comment. Nah, di sini akan saya ceritakan seperti apa kisahnya. Yang pertama dulu saat saya masih kerja sebagai buruh pabrik, saya ingin menambah keterampilan saya dengan mencoba menguasai beberapa software yang berhubungan dengan desain grafis. Waktu itu saya coba pelajari Photoshop dan Corel Draw. Nah, waktu itu saya pelajari secara otodidak dengan cara membeli buku, lalu saya coba-coba sendiri, saya pelajari sendiri, dan selebihnya saya coba pelajari dari YouTube juga untuk menambah pengetahuan saya. Nah, setelah saya merasa mampu, ternyata saya butuh sertifikat agar diakui untuk keperluan kemudahan dalam melamar pekerjaan. Akhirnya saya ambil sebuah kursus di salah satu pelatihan di kawasan industri yang saya tempat bekerja, yaitu saya waktu itu ambil kursus di CTLC Batamindo. Saya ambil kursus desain grafis. Nah, setelah selesai kursus, ternyata saya direkomendasikan oleh instruktur saya untuk menggantikan posisinya. Mungkin beliau merekomendasikan saya karena waktu itu dia telah melihat kemampuan saya berkomunikasi. Dia juga lihat kesabaran saya dalam membawakan sesuatu atau membawakan materi. Nah, akhirnya si pengurus pun juga mulai menawarkan kepada saya dan saya terima. Memang awalnya saya sedikit kaku saat pertama kali menjadi instruktur. Apalagi pada saat itu peserta saya waktu itu kebanyakan lebih tua dari saya dan lebih berpendidikan dari saya, di mana waktu itu saya masih SMA. Sekarang sebenarnya juga masih SMA. Nah, lalu pada saat itu mulailah saya mempertajam kemampuan saya untuk menyampaikan sesuatu, artinya untuk membawakan materi. Nah, selanjutnya lama-kelamaan tempat pelatihan tersebut juga sepertinya sudah mulai sepi akan peserta. Jadi di sisi lain saat itu saya mencoba untuk membuka pelatihan sendiri di luar, yaitu saya buka privat. Ternyata ada beberapa rekan saya yang merekomendasikan. Akhirnya kelas yang pertama saya diundang ke sebuah tempat untuk mengajar. Oh, awalnya bukan diundang ke sebuah tempat, tapi mereka mau 4 orang belajar ke rumah saya. Nah, setelah 4 orang belajar ke rumah saya diundang ke rekan yang lain, yaitu sebanyak 6 orang. Jadi saya buat kelas di rumah orang yang mengundang saya. Lalu setelah itu saya juga ada tawaran privat, 1 orang dia datang ke rumah saya, lalu bahas AutoCAD 1 orang lagi, dan beberapa orang lainnya. Nah, setelah itu saya berpikir ingin membuat sebuah video tutorial yang mungkin nantinya akan saya jual. Nah, akhirnya saya buatlah video tutorial, saya cicil. Nah, saat saya buat video tutorial, tentu sebelum banyak saya upload di YouTube sebagai fasilitas video hosting atau untuk menyimpan video saya. Jadi jika pun memang hilang video saya tetap bisa mendownloadnya lagi dari YouTube. Nah, ternyata saya pelajari kembali, YouTube punya fasilitas monetisasi atau monetize video. Di situ maksudnya video saya bisa dibuat untuk menghasilkan uang dengan cara menempelkan iklan pada video tersebut. Nah, seiring berkembangnya saluran saya, ternyata ada beberapa subscriber yang menanyakan tentang, Mas, ada nggak ya buku versi offline yang bisa saya beli untuk saya pelajari sendiri di rumah. Mungkin beliau tidak punya kuota banyak atau tidak punya paket internet cepat untuk menonton video saya.
Memang beberapa di grup yang saya ikuti, grup AutoCAD Indonesia, ada yang menjual buku. Beliau bernama Ade Imam Julipar. Nah, dia juga sudah banyak produk buku-buku yang sudah beliau luncurkan dan jual. Nah, mungkin subscriber tadi yang menanyakan saya, yang dia maksud adalah punyakah buku seperti itu. Nah, karena dia menanyakan buku seperti itu, maka saya akan coba jual semua hasil tutorial saya, hasil buatan saya dalam bentuk DVD. Nah, sejauh ini saya jual di Tokopedia. Namun pada kenyataannya YouTube lebih banyak membayar saya daripada hasil penjualan DVD saya di Tokopedia. Nah, karena itu saya lebih fokus membuat tutorial di YouTube, saya lebih fokus melayani pertanyaan subscriber, menjawab pertanyaan subscriber, lalu melayani kritik saran mereka, sehingga dari situlah saya membangun sebuah komunitas atau sebuah saluran yang baik. Nah, itulah proses lahirnya sebuah saluran yang saya beri nama Bimbel Comment. Memang beberapa ada yang menanyakan, loh kok namanya bimbel ya, apakah ada tempat pelatihannya? Ya sebenarnya dalam hati menjawab itu dulu, karena sekarang saya disibukkan oleh waktu saya sebagai pekerja, dan pulang kerja saya juga masih harus mengikuti studi saya, kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di kota saya, sehingga sangat kecil waktu saya untuk bisa meluangkan untuk membuka privat-privat atau pelatihan-pelatihan yang diundang seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, sekian vlog saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video saya lainnya.